Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Indayani. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tapi untuk hari ini kita akan fokus mengenai kegiatan produksi. Ya. Dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 macam kegiatan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, untuk kegiatan ekonomi, dalam materi kegiatan ekonomi yang akan kalian pelajari dalam bab ini adalah yang pertama, kita akan belajar kegiatan ekonomi meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan juga akan belajar tentang pelaku ekonomi, yaitu pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada ini yang perekonomian terbuka, ya. Ini yang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, peran pelaku ekonomi ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Adapun perekonomian 2 sektor hanya melibatkan antara produsen dan konsumen atau tertutup, ya. 3 sektor melibatkan rumah tangga produsen, konsumen, dan pemerintah. Dan perekonomian 4 sektor melibatkan rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Pengertian kegiatan ekonomi. Kita banyak melihat hal-hal di sekitar kita yang sebenarnya merupakan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Saat ini mungkin kalian sedang sarapan pagi. Nah, itu bisa kita sebut dengan kegiatan konsumsi, ya. Membeli sarapan untuk dimakan, itu konsumsi, ya. Kemudian penjual sarapannya itu adalah kegiatan distribusi saat berjualan. Dan pada saat memproduksi, membuat masakan, namanya adalah kegiatan produksi. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia, ya. Sebagai seorang pembeli, itu pembeli sarapan tadi untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Sebagai seorang distributor atau sebagai seorang distributor maupun produsen, maka akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi? Produksi, contoh gambar di sini adalah seseorang sedang memproduksi kain dengan memintal dari benang, seperti itu. Mengubah benang menjadi kain. Di sini seorang tukang kayu, dia sedang menghasilkan sebuah furniture atau mebel yang berasal dari kayu dengan merubah kayu gelondongan menjadi furniture. Nah, sebenarnya apa sih kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen. Nah, ini orang yang menghasilkan kain ini, membuat kain ini, dia disebut produsen. Begitu juga dengan bapak yang sedang membuat mebel ini, disebut dengan produsen.
Untuk kain adalah menambah nilai guna dari sebuah benang, merubahnya menjadi kain sehingga nilai gunanya menjadi bertambah. Begitupun kayu, menambah nilai guna dari kayu. Dari kayu gelondongan awalnya menjadi kursi atau mebel. Nah, dalam sebuah produksi, dalam sebuah kegiatan produksi, kita memerlukan faktor-faktor produksi, ya. Kita lihat di sini faktor produksi ada beberapa, yaitu alam. Alam di sini bisa tanah, air, maupun sumber-sumber daya alam, ya, yang merupakan bahan baku biasanya, ya. Kemudian ada tenaga kerja yaitu dari manusia, ya, dan ada modal seperti itu. Ada juga sumber daya yang berupa skill atau entrepreneur. Sumber daya fisik, faktor sumber daya fisik meliputi semua kekayaan yang bisa kita dapatkan dari alam, meliputi bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Di dalamnya termasuk tanah, air, dan bahan mentah. Seperti contoh saat kita membicarakan sebuah produksi pertanian, misalnya industri pertanian, sebuah pertanian padi misalnya. Kalau kita melihat sebuah pertanian padi, faktor produksinya adalah yang dari alam itu adalah tanah, kemudian air, dan bibit, ya. Kemudian labor atau tenaga kerja yang menjadi tenaga kerjanya adalah buruh tani, ya. Dan modal itu bisa berupa alat, ya, alat ataupun modal uang seperti itu. Alat untuk untuk produksi pertanian misalnya adalah cangkul, gerabak, ya, kemudian traktor tanah, ya. Bisa juga dengan alat pemanen padi seperti itu. Nah, kemudian keahlian adalah keahlian seorang bapak petani untuk menanam padi, ya. Tidak semua orang bisa punya keahlian menanam padi karena butuh keahlian khusus, cara-cara atau trik untuk menanam padi agar hasilnya menjadi bagus seperti itu. Itu adalah contoh dari faktor produksi yang merupakan usaha pertanian, ya. Contoh lain misalnya usaha laundry, ya. Kita melihat usaha laundry, faktor produksi yang dari alam itu faktor produksi yang dari alam itu adalah air kalau usaha laundry, ya. Kemudian labor itu adalah buruh cuci atau tukang antar jemput pakaian yang udah bersih, dan tukang setrika seperti itu labornya, ya. Kemudian untuk modal itu bisa berupa alatnya, yaitu mesin cuci, ya. Itu adalah contoh dari industri, itu adalah contoh dari produksi jasa laundry, ya. Kemudian yang merupakan keahlian usaha atau skill-nya adalah teknik untuk mencuci agar hasilnya bersih, wangi, dan rapi seperti itu. Teknik menyetrika baju dan sebagainya. Itu adalah skill. Selain itu ada skill untuk kewirausahaan, yaitu bagaimana memasarkan produk jasanya agar diminati oleh semua orang sehingga penghasilan akan meningkat. Seperti itu. Itu contoh. Jadi kita sudah membuat contoh yang produksi barang dan produksi jasa.
Baik, kita akan lanjutkan. Di dalam pembahasan tentang produksi, kita juga akan membahas tentang teori perilaku produsen. Produsen itu adalah pihak atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Apa itu teori perilaku produsen? Yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Nah, Ibu kasih contoh. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah memproduksi suatu barang dengan biaya sehemat mungkin, sekecil mungkin, sehingga bisa mencapai keuntungan yang besar, seperti itu. Pembahasan tentang perilaku seorang produsen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah entitas atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan konsumennya, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa dipertimbangkan mengenai seberapa banyak peralatan kebutuhan produksi, seberapa banyak jumlah tenaga kerja, seberapa banyak bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen-konsumennya. Seperti contoh, kita mungkin akan memproduksi tempe misalnya. Untuk mencapai hasil tempe yang maksimal dan keuntungan yang besar, seorang produsen harus memikirkan berapa jumlah kedelai yang akan dibeli untuk menghasilkan tempe dengan kapasitas yang paling besar, seperti itu. Dan bagaimana mendapatkan kedelai dengan harga yang murah tapi berkualitas, seperti itu. Kemudian seorang produsen juga memikirkan bagaimana mendapatkan tenaga kerja yang efisien. Dalam hal ini adalah contohnya dalam 100 buah tempe yang akan dihasilkan, kita butuh berapa orang tenaga kerja. Nah, seorang produsen harus memiliki pemikiran bahwasanya biaya tenaga kerja harus diperhitungkan sehingga bisa mencapai keuntungan yang maksimal, seperti itu. Itu contoh dari teori perilaku produsen, ya. Teori perilaku produsen, kita akan membicarakan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek adalah suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan berapa banyaknya jumlah input variabel yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk membuat suatu keputusan, seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Ya. Input variabel di sini adalah input atau masukan atau bahan baku, ya, yang bisa mempengaruhi banyak sedikitnya hasil produksi. Contoh dari input variabel, misalnya tadi kalau kita membicarakan produksi tempe, maka contoh dari input variabelnya itu adalah salah satunya adalah kedelai. Banyak sedikitnya kedelai akan mempengaruhi banyak sedikitnya tempe yang kita hasilkan. Nah, yang kedua adalah produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang ini adalah suatu proses produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, dan seterusnya. Jangka input yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap, ya. Karena bisa jadi kita mencapai pesanan yang tidak selalu sama dalam setiap tahunnya. Ya, bisa jadi kita juga mencapai kapasitas pesanan
maksimal yang paling tinggi, ya. Kemungkinan bisa sampai ekspor impor seperti itu. Jadi kita tidak tahu berapa input variabel yang akan kita bukan tidak tahu, tapi tidak selalu tetap dalam setiap tahunnya input variabel, ya. Untuk tahu tidaknya berapa input variabel itu adalah berdasarkan kapasitas penjualan seperti itu. Macam-macam biaya produksi. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menentukan efisiensi dalam produksi, ya, yang ada hubungannya dengan pelaku produsen, maka kita sebaiknya mempelajari biaya-biaya di dalam produksi. Dalam kegiatan produksi ini ada berapa macam biaya sih yang bisa kita kenal? Baik, kita akan pelajari. Yang pertama adalah biaya tetap. Kita sebut juga dengan total fixed cost, ya. Biaya tetap total adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Rumus tersebut adalah TC adalah total cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Jadi untuk mencari fixed cost adalah total cost dikurangi dengan variable cost. Bisa kita lihat di sini ya, TC biaya total, FC biaya tetap, dan VC biaya variabel. Ibu akan contohkan untuk fixed cost. Contoh dari fixed cost misalnya adalah biaya penyusutan peralatan. Itu salah satu contoh dari fixed cost. Contoh lain dari fixed cost adalah biaya sewa gedung, seperti itu. Atau kalau kita memakai gedung sendiri, contohnya adalah biaya penyusutan gedung, seperti itu. Jadi, kalau kita mencontohkan perusahaan tempe, apa yang termasuk dalam fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya sewa gedung kalau kita menyewa. Kalau kita memakai gedung sendiri, kita akan memperhitungkan namanya biaya penyusutan gedung. Dan tentunya dalam produksi tempe kita juga memakai alat-alat. Nah, kalau alat-alatnya itu sewa, maka kita akan memperhitungkan namanya biaya sewa peralatan, ya. Kalau peralatan itu milik kita sendiri, maka kita juga tetap harus menentukan biayanya, yaitu namanya biaya penyusutan peralatan, seperti itu. Nah, logika dari biaya penyusutan itu adalah seperti ini. Contoh, kita menggunakan alat cetak tempe misalnya. Pada saat awal pembelian alat cetak tempe, mungkin harga alat cetak tersebut adalah 1 juta, ya. Setelah pemakaian selama 2 tahun, tentunya nilai jual alat cetak tempe itu adalah menurun. Tidak, bila dijual, kemungkinan tidak sama dengan harga belinya, karena terjadi penurunan nilai. Misalnya, warnanya sudah tidak bagus, atau sudah tidak kokoh lagi, atau ada kerusakan dan sebagainya. Bila dijual, maka akan mengalami penurunan harga. Selisih antara harga beli dan harga setelah dipakai 2 tahun, itu adalah prediksi dari biaya penyusutan. Biasanya sebuah perusahaan menentukan biaya penyusutan, itu kalkulasinya atau akumulasinya biasanya diperhitungkan disusutkannya 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan dari biaya tetap. Berikutnya kita akan jelaskan biaya variabel. Biaya variabel total atau total variable cost atau variable cost. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.
Baik, kita akan lanjutkan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel total atau total variable cost atau variable cost adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu variable cost sama dengan total cost dikurangi fixed cost. Asal rumusnya adalah dari sini, total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Dan bila mencari variable cost, maka sama dengan total cost dikurangi fixed cost. Contoh dari biaya variabel. Kalau tadi kita mencontohkan industri tempe, maka variabel cost-nya salah satunya adalah kedelai, ya. Nah, kita memproduksi 100 tempe atau kita memproduksi 1000 tempe, maka kedelai yang kita butuhkan akan berbeda, seperti itu. Makanya disebut juga dengan variable cost. Karena jumlah input akan mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah output. Contoh yang tadi kita contohkan yaitu bila kita akan memproduksi 100 tempe, tentunya akan membutuhkan kedelai lebih sedikit daripada kita memproduksi 1000 tempe yang membutuhkan kedelai lebih banyak, seperti itu. Jadi, semakin besar variable cost, maka hasil produksi akan semakin besar, seperti itu, akan semakin banyak. Nah, kemudian ada biaya total atau total cost. Tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa rumus dari total cost adalah fixed cost ditambah variable cost. Jadi, total total cost adalah biaya fixed cost tadi yang sudah kita contohkan untuk industri tempe ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Tadi yang kita contohkan yaitu biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan peralatan untuk yang fixed cost, dan variable cost contohnya adalah kedelai tadi. Kemudian yang keempat adalah biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata ini rata-rata dari biaya dari satu unit barang, seperti itu. Jadi untuk mencari rata-ratanya, total average ini untuk mencari rata-rata dari fixed cost, kita akan mencari rata-rata dari fixed cost, yaitu average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi dengan Q. Q itu adalah jumlah barang, ya, atau kuantitasnya, quantity. Macam-macam biaya produksi yang lain adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Nah, sama dengan fixed cost, untuk mencari average variable cost itu juga harus dibagikan dengan Q atau jumlah barang atau quantity. Jadi, AVC sama dengan fixed cost, AVC sama dengan variable cost dibagi dengan quantity. Kemudian berikutnya, biaya total rata-rata atau average cost atau AC, yaitu kita bila ingin mengetahui total cost dari masing-masing unit barang. Jadi cara menghitungnya adalah total cost dibagi dengan jumlah barang, ya. Average cost yaitu total cost dibagi dengan Q atau jumlah barang. Atau bisa juga dengan average cost berarti sama dengan average variable cost ditambah dengan average fixed cost, seperti itu.
Kita juga akan mengenal biaya marginal, ya, atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Sehingga dapat dirumuskan dengan marginal cost sama dengan D, delta total cost, dibagi dengan delta Q. Atau marginal cost sama dengan TCN dibagi dengan TCN 1. Total cost N dikurangi dengan total cost N-1 atau sebelumnya. Contoh seperti ini. Pada bulan Januari, kita memproduksi tempe 500 unit. Seperti itu. Pada bulan Februari, kita memproduksi tempe 1000 unit. Jadi, kalau kita ingin mengetahui biaya marginal, maka harus mengurangi selisihnya, yaitu marginal cost, yaitu delta total cost-nya. Tadi misalnya untuk 500 tempe, baik kita akan contohkan untuk marginal cost. Nah, di sini. Nah, kita akan menghitung biaya total marginal. Misalnya ya, untuk Januari, kita memproduksi Q-nya, Januari Q di bulan Januari ya, sama dengan 500. Nah, sedangkan TC-nya sama dengan 5.000 misalnya. Nah, kemudian Februari, Februari ini Q di bulan Februari itu sama misalnya 1000 unit. Nah, untuk TC-nya, TC total cost untuk memproduksi 1000 unit itu butuh TC, TC-nya sama dengan 10.000 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menghitung marginal cost atau MC atau marginal cost adalah delta TC dibagi dengan delta Q, ya. Delta Q. Jadi sama dengan delta TC-nya di sini adalah 5.000 dibagi dengan delta Q-nya adalah 500. Jadi marginal cost-nya adalah 10 ya. 5.000 dibagi 500, 10. Nah, ini adalah contoh menghitung marginal cost ya. Sekarang kita akan lanjut berikutnya. Maaf, di sini tadi. Ada juga kita kenal biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi ini ada dua, yaitu biaya langsung, yaitu biaya yang langsung dalam proses produksi atau suatu barang, misalnya bahan baku, dan ada biaya tidak langsung atau biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Biaya yang tidak langsung dikeluarkan untuk proses produksi. Ini yang langsung, berarti langsung dikeluarkan dalam proses produksi, langsung dalam proses produksi. Kalau yang tidak langsung, itu tidak langsung dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya yang langsung dalam proses produksi, contohnya bahan baku. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Baik, kita akan lanjutkan.
Yang berikutnya adalah biaya non-pabrikasi. Biaya non-pabrikasi ini yang tidak ada hubungannya dengan pabrik atau proses produksi. Di antaranya contohnya adalah biaya pemasaran, biaya administrasi, kemudian biaya gabungan atau joint cost bila kita mungkin melakukan joint venture dengan perusahaan lain, atau common cost atau biaya bersama, itu contohnya. Itu non-pabrikasi, intinya tidak ada hubungannya dengan proses produksi. Konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan disebut juga dengan revenue, adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Secara matematis, konsep revenue atau fungsi penerimaan antara lain adalah total revenue, yaitu penerimaan produsen sebagai hasil penjualan seluruh outputnya. Total revenue adalah jumlah output dari quantity dikalikan dengan price atau harga. Contoh tadi, kalau kita ingin menghitung total revenue dari produksi tempe, kita menentukan harga jual tempe misalnya 5.000 ya per satu piece-nya. Dan untuk produksi bulan Januari tadi kita hitung produksi bulan Januari produksi tempe adalah 5.000. Jadi total revenue untuk bulan Januari adalah 5.000 dikalikan 5.000, yaitu 25 juta, seperti itu. Itu total revenue. Nah, kemudian ada average revenue. Average revenue yaitu penerimaan produsen per unit, atau average revenue adalah harga jual tiap unit produksi, seperti itu. Jadi kita lihat AR itu sama dengan P atau price. Ini tadi kan harga jual tiap unit produksinya adalah 5.000 ya, berarti AR-nya adalah 5.000. Kemudian ada marginal revenue atau kenaikan penerimaan total sebagai akibat bertambahnya satu unit produksi. Misalnya tadi sebelumnya kita hitung ya, untuk bulan Januari total revenue kita adalah 5.000 kali 5.000 yaitu 25 juta. Untuk bulan Februari yaitu 5.000 kali 1.000 yaitu 50 juta, seperti itu. Sehingga marginal revenue-nya adalah selisih dari penerimaan bulan Februari dikurangi dengan penerimaan bulan Januari. Sehingga marginal revenue-nya adalah 25 juta ya. Dari 50 juta dikurangi dengan 25 juta. Yang contoh yang ini tadi. Contoh yang ini tadi. Nah, bulan Januari TR-nya, total revenue-nya adalah Q-nya 500 dengan harga jual tempenya 5.000. Maaf. 500 kali 5.000 berarti 2.500.000. Maaf ya. Untuk yang Februari 1.000 unit kali 5.000 berarti 5 juta. Jadi selisih dari total revenue-nya adalah 2.500.000, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan kegiatan produksi. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Berikutnya kita akan bahas untuk distribusi maupun konsumsi di video berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita untuk penjelasan produksi ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.